Oke, selamat datang kembali Sobat Anggur. Kali ini pagi hari kita nganggur dan kita mau jalan-jalan sehat rencananya. Tapi ternyata di sini ada tempat yang menawarkan keramaian. Jadi ya akhirnya kita mampir ke sini, kita berhenti di sini dan kita mau ketemu sama teman-teman yang ada di dalam. Katanya ada beberapa komunitas sama ada beberapa tenan-tenan yang kali ini ya nggak apa-apa Bu, silakan Pak. Yang katanya buka dan ngumpul di sini. Jadi ntar kita akan ketemu sama banyak orang. So let's go, ikuti keseruan aku, Panji dan tim dari klub pengangguran. Itu Sobat Anggur. Cia. Hari Sabtu nggak nganggur. Langsung ditodong ya. Langsung lah. Nggak mau tanya dulu Strava-nya berapa kilo? Nggak bisa, ntar habis ini. Enggak ya. Habis ini. Aduh, halo Sobat Nganggur. Halo Mas Gindi. Halo Mas Panji. Ini salah satu komunitas yang kesini. Jadi dia nganggur tapi ikutan komunitas. Salah satu. Itu nganggur semua ini. Ini. Nganggur semua ini. Aku. Hari Sabtu aja. Tadi melihat Malioboro 0 kilo sampai ke Saidan dan Kota Gede. Wow. Sibuk. Cuma kami yang sepeda. Iya. Jadi hari ini Jalan Pengangguran akan ngapain, Gundi? Kita mau, tadi udah cerita nih. Oh, udah cerita? Kita mau, tapi belum komplit. Oke. Kita datang ke sini pagi-pagi ke Vortex nih ya. Kita mau Vertex. Iya, Vertex. Sorry. Kita mau ke Vertex. Kita mau ketemu sama beberapa komunitas yang lagi Minggu, Sabtu pagi di sini. Sabtu pagi. Ya, Kebetulan teman kita semua. betul. Let's go. Teman nganggur. Yuk, parkir dulu sana, Mas. Capek. Yang bener parkirnya. Woi. Oke, Sobat Anggur, kali ini aku lagi sama temanku. Dia sangat sporty yang kau minta. Udah punya pacar belum? Aduh, jadi dia mungkin ini tuntutan dari pacarnya ya. Tapi kita tanya aja. Nih, halo Nom. Nih, kenapa kamu bisa ikut dua komunitas sepeda dan komunitas lari? Emang kamu ingin sesehat itu kah? Karena kalau aku di sepeda itu aku nyari fun-nya. Jadi bisa ke tempat jauh bareng sama teman-teman. Nah kalau untuk lari itu aku kejar olahraganya sih. Karena kan kalau lari kan nggak begitu jauh ya. Terus udah bisa buat improve badanku gitu. Jadi nggak perlu sampai yang sepeda lama sampai siang kepanasan gitu. Jadi ya itu. Nggak capek, nggak ngantuk emangnya? Ya capek, tapi justru karena capek, karena aku awal lari itu kan kayak aku ngerasa badanku masih ngos-ngosan kan. Nah dari situ malah aku jadi pengen melatih badanku lagi gitu. Oke, nah karena ikut dua komunitas, yang lari apa namanya? Slow pace Skenario. Kalau yang sepeda? baik-baik saja. Baik-baik saja. Pura-pura saya nggak tahu kan? Nah, dua olahraga inilah yang kamu pilih gitu ya. Udah berapa duit yang keluar? Berapa duit? Kita jebak Apa dia. nih total nih? Iya dong, ya kira-kira aja lah. Kira-kira aja. Kalau sepeda tuh soalnya banyak ini beli part-partnya tuh. Oke. Nah kalau Ngenakit berarti ya? Betul, Ngenakit sendiri gitu. kurang lebih ya 15 sih.
Gimana ceritanya nih teman-teman? UMR Jogja ini ya. Ya ada lah pasti caranya ya. Tapi kan demi sehat ya. Ya, Gitu, demi sehat. pertama kan cari sehatnya. Walaupun ya kolo-kolo juga ya senang-senang ya kan. Sama bikin orang iri dari story Instagram gitu ya kan. Strava tadi udah ini ya, udah hidup ya Strava. Strava aku nyalain malah baru pas lari. Kalau sepeda aku jarang nyalain. Karena emang nyari funnya kan. Emang dengar-dengar juga kamu bangun tidur Strava dulu baru cuci muka kan? Waduh, enggak dong. Nah, tapi sekarang kamu lagi nganggur ya? Ini kan pengangguran, jadi kita ngomongin ngangguran nih. Enggak sih. Nggak ya? Jadi aku kerja tapi kerjaku remote. Oh, Jadi kantorku di Jakarta, kerjanya pakai laptop aja di sini. Oh, enak ya gitu. Tapi pernah dong nganggur. Berapa lama paling nganggur? Berapa lama paling nganggurnya? Gitu. Virus kemarin dia bilang 3 bulan. Aku sekitar dari wisuda ya kali ya. Cuman aku lulusnya emang nggak telat sih itu 2 bulan. 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan? Stres pasti lah ya. Sebenarnya ini aku dari kuliah kan juga apa ya bikin bisnis gitu kan, kayak jualan sepatu kayak kaos gitu juga. Sekarang masih? Sekarang lagi mandek sih gara-gara kerja. Jadi gak urus malah. Oh, jadi memang ada caranya untuk menunjang fashion ini ya dan olahraga ini seperti yang gue minta. Thank you Anom buat waktunya. Oke, siap. Semoga dia serius ya, maksudnya konsisten gitu olahraganya. Nah, nanti setelah ini kita akan ngobrol sama baik-baik saja. Kita coba ngobrol sama Pak Ketuanya gitu ya. Oke, Mas Yudi ini bersama, sekarang kita lagi sama Bapak Ketua saya nih. Woi, ketua dari Bebek. Kebetulan partai politik. Nah, kita lagi sama baik-baik saja. Baik-baik saja, Iya. CC ya. Ya. Oke, Mas Ilham ya. Ya. Mas Ilham. Udah lama baik-baik saja. Masih baik-baik saja nggak? Sekarang masih baik-baik saja. Oh masih ya. Iya. Dari dulu sampai sekarang masih baik-baik saja. Ceritanya juga baik-baik saja itu karena memang sebelumnya nggak baik-baik saja, Mas. Oh ya. Oh, dimulai dari tidak baik-baik saja ternyata. Ya, itu di sekitar bulan November 2024 itu kita mulai kumpul untuk supaya hidup baik-baik saja gitu. Oh. Ya gitu. Simbol sekali ya. Ya, Filosofinya sekitar bulan ya. November ya sampai sekarang juga alhamdulillah orangnya itu aja. Karena berarti namanya adalah doa ya. Iya. Baik-baik saja ya udah gitu-gitu Nanti aja. Baik-baik saja, nanti pada intinya tetap menjadi lebih baik-baik saja juga. Amin. Mas Ilham, aku mau nanya nih sebenarnya nih. Kan sepedaan terus ya? Ya, Kalau baik-baik saja nih ya? Ya. Rute favorit Mas? Kalau rute favorit biasanya memang kita suka utara ya, Utara. daerah utara. Karena kan memang mengingat juga kalau kita berangkat kan pasti nanjak dulu nih. Oh, biar pulangnya Ya, enteng gitu ya? Kita di Jogja kalau pikirannya kalau ke utara itu pasti nanjak. Betul. Nanti kalau untuk kembalinya pasti lebih ringan. Jadi kita harus filosofinya dong, Mbak. Jadi kita harus bekerja keras dulu. Ini pasti. Bekerja keras dulu lurus sampai ke tujuan nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti untuk kedepannya juga lebih. Itu katanya adalah berakit-rakit dahulu, ya dulu. baru berenang-renang ke tepian gitu kan ya. Oke, nah tapi belum menjawab ini. Area mana, jalan mana yang terfavorit? Oh, paling favorit Iya. paling Kemana? Kayak menurut aja Mas Ilham. menurut saya ya. Iya. Kamu kalau nanya teman-teman kan banyak ya. Banyak. Mereka punya Daerah yang Bogor, favorit lainnya. Oh. Kalau menurut saya paling favorit itu adalah pit stop Warjo. Pitstop Marjo. Utara tuh berarti utara beneran Iya. ya? Utara banget tuh. Saya sih nggak mau. Aduh tidak dong. Cukup lu namanya saja sama Patrobayan. Ya, itu Patrobayan namanya itu juga lumayan favorit karena itu memang seneng biasanya lewat sawah-sawah gitu sih Mas, yang gravel gitu, jalan apa yang berpasir berbatu gitu. Oh, nah ngomongin soal kerjaan nih, kan pengangguran. Bagaimana rasanya bersepeda sembari melihat orang bekerja? Terutama di hari Sabtu, itu sangat berat loh. Lebih berat daripada orang Iya. kerja hari Senin kan? Betul. Betul sekali ya. Nah,
karena kan mengingat saya juga kerjanya 9 to 5 ya. Terus kerjanya 5 hari. Sabtu itu kan libur, yang lain pada kerja ya saya sepeda aja. Kalau untuk saya sendiri memang rasanya sangat happy ya Mas, ya. Sangat happy sekali karena yang lain bekerja, saya Sepedaan ya. Jadi menurutmu tidak bekerja adalah sebuah privilege? Libur lah dibuatnya. Pas hari libur adalah sebuah kesenangan sendiri. Oke. Karena kerja terus kayak jantung. Ya ini kali-kaliku sampai nganggur ya. Untuk muda-mudi di Jogja tuh kayak tadi Anom ada set hustle, remote. Nah, Ini 9 to 5. Masalah 9 to 5, 5 days. ya kan. Tapi hari Sabtu pasti akan sepedaan. Sabtu Minggu lah ya, Sabtu Minggu. Iya. Nggak ada, berarti lari juga nggak? Kalau saya kebetulan sepedaan aja. Sepedaan aja. Jadi memang poinnya di sini adalah luangkan waktu buat nganggur. Raketang cuma sehari ya, nggak cuma sehari, 2 hari itu nganggur itu perlu ya. Nganggur itu harus perlu karena memang harus refresh pikiran, yaitu memang di hari Sabtu atau Minggu. Karena kalau pulang kerja sudah waktunya tidur. Sangat ngantoran ya? Iya. Sangat ngantoran ini. Oke, kita akan tanya lagi ke teman-teman baik-baik saja sesi Siap. berikutnya ya. Kalau gitu ya, kita akan cari korban berikutnya. By the way, tapi kalau misalnya yang nonton pengen ikutan baik-baik saja, gimana caranya? Oh, itu perlu. Ketua ya, ini Perlu ketua nih. nih. Asal Kalau nih. untuk ikut rolling kita paling stay tune aja ke Instagram kita di baikbaiksaja.cc. Nanti pasti ada informasi-informasi up to date dan terpercaya pastinya. Anjay. Ya. Betul. Biasanya Tapi kita juga kalau untuk biasanya di weekdays sih. Tapi kalau untuk ada event terdekat paling besok Rabu itu nanti bareng sama Jogja Terbaik kita akan sepedaan sore muter kota aja, nanti kita finish di angkringan, salah satu angkringan ship. Wah. Besok Rabu ya? Besok Rabu. Padahal kita nggak tahu ini akan tayang kapan ini. Iya. Jadi Rabunya Rabu kapan? Nggak tahu. Dan syaratnya sebenarnya nggak ada selama kalian bawa sepeda yang tidak ada listriknya. Betul. Betul dong. Kalau ada listriknya saya gajul. Saya anggota yang baik jadi paham peraturannya ya. Ya, kita ketemu di titik kumpul aja besok. Oke Sobat Nganggur, kali ini bareng sama yang bikin Slow Pace Skenario. Udah kayak nama band popang atau band rock ya namanya. Ya. Nah, ini juga teman lama saya waktu nganggur dan waktu ngantor. Aldi, kenapa bikin Slow Pace Skenario? Bikin slow pace skenario yang pertama untuk mewadahi teman-teman yang jarang bergerak untuk Lebih banyak bergerak. Ya seperti itu, dan dari namanya pun kenapa slow pace skenario, karena biar orang yang pertama mau ikut itu tidak takut duluan karena namanya kan slow pace ya. Tapi ya ada skenarionya, jadi kita skenarionya slow pace. Nanti terlepas realitanya mau cepat atau enggak, yang penting kita slow dulu. Oke. Seperti itu. Jadi biar karena mesti banyak yang takut lari juga gitu ya. Kita Anom tuh kan awal-awal juga Iya. takut tuh. Nah, jadi di sini berarti memang istilahnya ya siapapun yang mau lari pelan-pelan dulu, nanti bakalan ngikutin pace-nya teman-teman yang lainnya yang udah lebih sering ya. Ya benar. Jadi buat teman-teman yang mungkin banyak yang ingin olahraga, ingin masuk komunitas tapi takut. Jadi kita dari namanya biar orang nggak takut duluan aja. Karena slow pace kok bla 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 seperti itu. Dan Gimana? awalnya sih untuk menarik mereka untuk ikut tuh kita emang seringnya rute-rute alam-alam ya. Jadi biar mereka emang Oke. happy dulu sama habit lari ini, dibikin happy dulu. Oh ya alamnya indah bla 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 bla, dilewatin gunung, sungai dan lain-lainnya. Seperti itu ya, walaupun kadang-kadang seperti ini kita ada di kota-kota juga. Jadi emang dibuat mereka happy dulu sama habitnya, nanti lama-lama akan mengikuti kok seperti itu. Oke. Nah, dalam seminggu berapa kali berarti? Kalau kalian Aktivitas kita dalam seminggu rata-rata sekali pasti ada. weekend ya? Weekend antara Sabtu atau Minggu ya, walaupun nanti di grup kadang ada yang ngajak lari misalnya di hari biasa setelah kerja atau sebelum kerja seperti itu, misalnya di hari Rabu pagi atau di Rabu sore, yuk nanti aku mau lari ke sini, siapa yang mau ikut, nah seperti itu. Jadi apa ya, kayak insidental lah seperti itu, tapi emang ada
agenda-agenda bulanan, agenda 2 mingguan, agenda mingguan tuh udah ada seperti itu. Nah, aku mau tanya nih, karena ini kan kalau pengangguran nih. Kamu kerja 9 to 5 berarti? 9 to 5. 9 to 5. Tapi freelance juga iya gitu kan? Ya kadang ada freelance-nya, masih membagi waktu sama anak istri juga. Oke, nah gimana rasanya lari, terutama di weekday ya? Ya, Tapi kamu lari melihat orang-orang di sekitar lingkungan itu lagi pada bekerja. Tapi kamu lagi olahraga gitu. Gimana rasanya? rasanya apa ya? Bersyukur sih, karena masih memiliki waktu. Jadi mensyukuri, cara kami mensyukuri itu salah satunya dengan berlari, karena dengan berlari berarti kita mensyukuri masih punya waktu yang luang, badan yang sehat, dan terutama masih punya niat. Karena badan sehat, waktu luang pun kalau nggak ada niat percuma, seperti itu sih. Jadi kami mensyukuri apapun itu, mensyukuri kami masih punya niat, kami masih punya badan sehat, masih punya waktu yang luang, seperti itu. Nah, kalau soal lari ini mayoritas sobat anggur itu juga mengiranya nih, ini sangat fashionable. Ya. Iya dong. Ya. Kan? Nah, kira-kira kalau hari ini aja deh, kira-kira udah berapa nih sandanganmu sekarang nih untuk lari? Pasti sepatu paling mahal dong, sama jam biasanya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Anum tadi ya kira-kira untuk sepeda sama lari ya sekitar ya belasan juta katanya. Oh, kalau lari nggak mungkin sampai segitu. Nggak mungkin ya. Ya. Oke. Nah, Ya mungkin. Tapi kan tetap apa ya? Untuk masuknya sepeda dan lari kan masih tinggi sepeda ya, karena itu ada barangnya kan. Iya, ini juga barang sih yo. Gimana ngomongnya ya? Ya maksudnya barangnya lebih kompleks gitu. Lebih ya. kompleks ya, ada partnya lebih banyak daripada lari kayak gitu. Oke, dan tapi kalau kamu disuruh milih lari pas sepeda, lebih mana lari sih ya? Sebenarnya saya dulu juga senangnya sepeda, walaupun sekarang aku masih berusaha untuk suka sepeda, tapi karena waktunya kesita untuk lari dan ekosistemnya sekarang teman-teman juga lari ya, sementara lari dulu, walaupun aku nggak menutup kemungkinan aku akan punya sepeda karena kita emang butuh cross training, jadi emang olahraga nggak cuma satu, ada banyak lah biar nggak bosen, sama ya alasan kesehatan juga, biar apa ya, sendi-sendi atau otot yang dipakai itu nggak cuma di situ-situ aja, kebagi sama yang lainnya, misalnya renang, sepeda dan lainnya, yoga, pilates dan sebagainya seperti itu. Oke deh, kalau gitu Aldi, terakhir banget gimana kamu lari start dan finish di event menurutmu? Sangat menyenangkan karena yang teknis saja, parkirnya enak, parkir luas, lalu di sini juga banyak tenan juga kan, ada dari tenan kopi sampai ke tenan pakaian juga, lalu tempatnya enak, kursinya banyak, sejuk, dan yang jelas rutenya sangat menyenangkan. Kita bisa ke kota-kota kan, ke selatan, ke Malioboro, ke M0, nanti muter bisa sampai Tugu, bisa dijauhin lagi bisa sampai Beteng, Keraton dan sebagainya. Jadi emang heritage banget. Heritage. Jadi tempatnya cocok buat teman-teman yang ada teman luar kota datang, ngajak lari, udah tikung ke sini aja, simple. Oke, kalau gitu. Thank you banget. Konsisten untuk larinya. Semangat juga buat Vertek. Oke, Sobat Anggur, kali ini udah bareng sama yang punya gawe. Aduh. Ya, hari Sabtu ya, masih kerja ya. Aduh. Masih selalu kerja. Masih selalu kerja ya. Nggak ada niatan buat nganggur gitu misalnya? Belum ada ya. Belum ada. Indis ekonomi kayaknya kita kerja terus aja. Indis ekonomi ya. Indis ekonomi. Oke, boleh tahu dong namanya siapa ini? Halo, aku Rania. Oke. Di sini sebagai marketing and communication. Oke. Nah, klub pengangguran sepagian ini, nggak seharian ya. Sepagian ini udah ikut acara kalian. Yes, which is thank you banget. So fun banget. Thank you. Thank you juga, kita jadi bisa banyak ketemu teman-teman lama juga. Yes. Ada baik-baik saja dan slow skenario pace. Dan ketemu juga sama Soto Pawaras, Tempat 88 dan tenan-tenan lainnya. Tapi boleh tahu nggak sih sebenarnya apa nih tujuannya Vertek bikin pop-upan kayak gini? Sebenarnya kita pengen kita kan ada di Mangkubumi nih, posnya juga tengah-tengah. Waktu awal-awal bikin Vertek tuh Mangkubumi kan orang nggak ada yang berhenti buat nongkrong atau kayak jadi destination gitu kan. Jadi kayak pertama kita harus bikin orang yang jalan lewat Tugu tuh belok kiri buat nongkrong gitu, intinya kayak gitu. Terus along the way ternyata kita udah bisa buat nge-grab market buat stay ke sini. Tapi kita juga lihat nih pagi-pagi kayak
teman-teman tuh banyak yang olahraga, banyak yang morning seekers lah ya. Oke. Nggak cuma olahraga, mereka ngopi pagi dan segala macam. Itu tuh Mangkubumi masih jadi tempat yang lewat aja. Terus kita kayaknya kita bisa ya bikin hub juga yang pagi-pagi ngumpulin teman-teman komunitas, teman-teman brand, teman-teman entusias apapun itu buat jadi satu tempat gitu kan. Jadi kayak tempat kumpul pagi-pagi yang apa aja ada sih. Nggak cuma shopping ya, tapi kayak connect, kayak komunitasnya juga ada. Jadi kayak bisa saling engage lah. Iya. Kayak gitu Dan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol off cam gitu, ada malah justru ya udah kita bisa bikin ini gitu Yes, ya. Ya karena pagi hari ya, jadi kayaknya fresh Masih untuk fresh, yes. bikin sesuatu sama teman-teman apalagi. Betul. Dan memang jadi kayak kalau aku sendiri sukanya di Vertex itu setelah kurundingan dengan skenario pace Oh ya. ya sama mereka dan baik-baik saja. Kayaknya emang enak kalau kita mau rute kota-kota nih gitu. Mau Iya, entah sepeda atau yes, lari ya yes, gitu. yes, benar. Jadi kita bisa istilahnya mengitari kota Jogja, and then ya udah finalnya kita di sini, kita ngopi di sini gitu. Ngopi pagi di sini. Soalnya distance-nya nggak nanggung sih. Hmm. Kayak kalau misalnya dari sini sebagai tempat awal gitu ya, puterin aja ke selatan udah deket Malioboro. Ke selatan lagi 0 km tuh masih nggak ngoyo gitu kan. Nggak ngoyo yang kayak Terjangkau jauh ya. banget kalau lari kayak gitu tuh masih aman gitu. Jadi pengennya Mangkubumi jadi startnya gitu sih. Gimana kalau misalnya ada komunitas lain di sana ya? Misalnya komunitas pengangguran cabang Boyolali gitu ya. Boleh. Mau nge-reach sekalian tuh gimana caranya nih? Sebenarnya paling gampang kita pakai digital IG aja sih. Kita selalu open kalau misalnya teman-teman mau DM. Sesimpel kemarin juga ada komunitas baca buku aja. Itu tuh kita juga welcome gitu. Jadi kayak kita mau baca buku nih ber-30 di Vertex bisa nggak? Boleh-boleh aja gitu, silakan aja. Kita open banget. Mau main Tamiya, mau main RC kayak gitu. Boleh aja, asal kayak info dulu ke kita. Jadi biar kita tahu nih kita bisa blocking tempat buat teman-teman berkumpul kayak gitu sih. Besok kalau pengangguran bagaimana Sobat Anggur kalau kita berselancar untuk mencari pekerjaan bersama di Vertex? Bisa. Kita bikin job fair. Bisa juga di sini. Sekali lagi thank you udah Sama-sama, kita juga ngajakin thank you. Klub Pengangguran untuk ketemu sama teman-teman lama lagi, dan tentu aja pagi hari ada yang lari, ada yang sepeda, apapun olahraganya, apapun kesibukan kalian, kalau bisa tetap olahraga. Sekali lagi thank you ya Karenia, thank you Vertex juga. Dan tentunya thank you buat Sobat Nganggur dimanapun kalian dan apapun kondisi keuangan kalian saat ini. Kita jumpa lagi di Klub Pengangguran episode selanjutnya di Jalan Pengangguran.